Halo semuanya, selamat datang kembali di channel alur cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 541. Kedua regu mendarat dengan cepat di depan regu Liluo. Ternyata bukan sembarang kelompok. Sungguh suatu kehormatan, tawa seorang pemuda tampan. Dia memegang tombak panjang dan memberikan perhatian khusus kepada putri pertama dan Jiang Qinghe. Liluo memeriksa lencana sekolah di dadanya. Perguruan tinggi Sage Laut Utara. Pakaian putih dan sikap berpakaian bagus dari siswa pendiam di sampingnya menarik perhatiannya. Liluo menyadari bahwa itu pasti Aobai, pemenang gelar siswa terkuat di Aula Bintang 2. Seolah merasakan tatapan Liluo, Aobai menoleh sedikit ke arahnya dan mengangguk sebagai tanda terima. Siapa lagi, jika bukan Qin Yue dari Universitas Sage Laut Utara? Putri pertama tersenyum pada pemuda tampan yang telah berbicara. Qin Yue adalah yang terbaik dari Aula Bintang 4 Universitas Sage Laut Utara. Putri pertama telah bertemu dengannya di kompetisi tingkat Aula sebelumnya. Dia kira-kira adalah seorang kultivator mutiara surgawi 5 mutiara. Dia lebih lemah darinya, tetapi masih sangat kuat dalam dirinya sendiri. Dan ini pasti Zhao Beili dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi. Putri pertama memandang pasukan Luming, dipimpin oleh seorang pemuda kurus. Zhao Beili sedikit lebih feminim, tapi tampan dengan caranya sendiri. Dia memiliki pedang panjang ramping yang diikatkan ke pinggangnya, dan rambut panjangnya terbelah rapi di belakangnya. Dia adalah murid terkuat di Aula Bintang 4 perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi, dan kira-kira setara dengan Qin Yue. Dia menangkupkan tinjunya ke arah putri pertama dengan hormat. Salam, Yang Mulia. Saya melihat Anda di kompetisi tingkat Aula dari jauh. Saya beruntung tidak bertemu Anda saat itu, atau saya akan ditinggalkan dengan wajah saya di debu. Petik 2. Baik Qin Yue dan Zhao Beili sangat sopan terhadap putri pertama semata-mata karena kekuatannya. Statusnya sebagai bangsawan tidak berpengaruh di luar kerajaan Xia. Putri pertama belum memenangkan gelar siswa terkuat, dia bahkan tidak dianggap sebagai siswa Aula Bintang 4 terkuat dari perguruan tinggi Astral Sage. Meski begitu, tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Saudara Zhao terlalu rendah hati, kata putri pertama dengan senyum ramah. Sepertinya kedua regumu diberitahu tentang misi darurat juga. Dia bertanya pada mereka. Baik Qin Yue dan Zhao Beili mengangguk. Kami datang untuk tujuan Gunung Thunderpill, lalu misi darurat ini muncul. Tidak yakin mengapa pasukan menghilang. Petik 2. Hehehe, karena kita semua di sini untuk alasan yang sama, maukah Anda bergabung dengan kami, Yang Mulia? Aman dalam jumlah, kata mereka berdua terbuka. Putri pertama tidak segera menjawab, tetapi menoleh ke Jiang Qinghe. Jiang Qinghe menoleh ke Liluo. Liluo tidak tahu kemana harus berpaling. Dia mulai berkeringat. Apa yang harus dilakukan kutu seperti dia? Tetapi karena angsa gemuk itu memberinya kehormatan seperti itu, Liluo harus melangkah maju. Tidak ada syarat untuk menyelesaikan misi sendirian, katanya ramah. Banyak tangan membuat pekerjaan ringan. Putri pertama menoleh ke Qin Yue dan Zhao Beili. Maka dengan senang hati kami akan bekerja sama dengan kalian, tuan-tuan. Qin Yue dan Zhao Beili mengangguk dan tersenyum, tapi sekarang mereka memandang Liluo secara berbeda. Tentu saja mereka pernah mendengar tentang siswa Aula Bintang 1 terkuat Liluo, tapi ini adalah kompetisi tingkat campuran. Siswa Aula Bintang 1 biasanya di sini sebagai kutu kecil yang membantu, dan Liluo tidak terkecuali bahkan sebagai yang terkuat dari seekor kutu. Masuk akal jika putri pertama akan memeriksa Jiang Qinghe. Bahkan kultivator panggung mutiara surgawi seperti mereka tidak akan berani menganggapnya enteng. Kekuatannya akan menjadi aset besar. Tapi Liluo masih jauh dari berguna. Mengapa mereka semua melihat ke Liluo untuk keputusan akhir? Itu menjengkelkan. Kesimpulan mereka adalah bahwa putri pertama bersikap sopan kepada Jiang Qinghe, dan rumor mengatakan bahwa Jiang Qinghe dan Liluo memiliki hubungan khusus. Mungkinkah itu nyata? Tetap saja, mereka tidak membiarkan kebingungan ini muncul di wajah mereka. Mereka hanya mengangguk dan melanjutkan seolah-olah itu adalah hal yang paling normal di dunia bahwa regu pemimpin poin dipimpin oleh tikus Aula Bintang 1. Mereka memperkenalkan anggota regu mereka dan membuat percakapan pemecah kebekuan. Liluo menyaksikan dengan tenang saat regu berunding. Dia bisa merasakan bahwa Qin Yue dari perguruan tinggi Sage Laut Utara memiliki semacam minat khusus pada putri pertama. Itu tidak mengejutkan. Dia cantik, tapi bukan ornamen halus untuk ditinggalkan di etalase.
Ketika situasi mengharuskannya, dia bisa menyingsingkan lengan bajunya dan mengarungi dengan sisa elit Aula Bintang 4. Pasti ada banyak hal yang bisa dihargai Qin Yue di sana. Sementara tiga pemimpin regu berunding, Li Luo berjalan mendekati gadis yang sesekali meliriknya. Kita bertemu lagi, dan kali ini di sisi yang sama. Lu Ming melipat tangannya, menarik pakaiannya lebih ketat di sekitar sosoknya yang cantik. Aku masih tidak percaya kamu benar-benar mengalahkan Jing Taixu, aku pikir dia akan membuat daging cincang darimu. Petik 2. Itu karena aku tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk melawanmu, jawab Li Luo dengan serius. Lu Ming memelototinya. Apakah dia mencoba mengatakan bahwa dia lemah? Lulus dengan mudah. Jika bukan karena trik racunmu, aku pasti sudah mengalahkanmu, dia mengendus. Li Luo terkekeh dan berhenti menggodanya. Nah, jika kita bertemu musuh yang kuat nanti, pikirkan bagaimana kita bisa bekerja sama, ya. Dia memutar matanya ke arahnya. Seolah-olah kita siswa Aula Bintang 1 bisa berkontribusi apa saja. Kami di sini hanya sebagai formalitas. Atau apakah kamu pikir kamu akan menjadi bintang pertunjukan lagi? Yah, aku tidak akan mengatakan itu. Lu Ming juga sesekali melirik Jiang Qinghe, dan dia akhirnya merendahkan suaranya. Hei, Li Luo, apakah senior Jiang benar-benar tunanganmu? Jadi, kamu juga salah satu yang suka bergosip, kata Li Luo kesal. Dia mengira Lu Ming yang dingin dan menyendiri akan lebih dari itu. Lu Ming memerah sedikit. Siapapun akan tertarik dengan berita seperti itu. Semburnya, dia gadis paling menonjol di sini di pertemuan cawan suci, dan kita semua bangga dengan apa yang dia lakukan untuk siswa perempuan. Untuk berpikir bahwa kamu dan dia. Bagaimana kamu bisa begitu beruntung dengannya? Dia menuntut. Beruntung. Tak terhindarkan, menurutku. Li Luo mengangkat bahu. Gadis cantik, pria tampan, bagaimana mungkin kita tidak bersama? Lu Ming hampir tersedak melihat betapa beraninya dia, lalu dia memutuskan untuk mendecakkan lidah. Kalian sedang mengobrol tentang apa? Sebuah suara ceria bertanya. Itu adalah pemimpin regu perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi, Zhao Beili. Aku pikir junior Lu Ming akan sedikit sakit setelah kompetisi tingkat aula dan menolak untuk bekerja dengan junior Li Luo, tapi sepertinya kalian benar-benar rukun di sini. Aku tidak akan terlalu picik, senior Zhao, kata Lu Ming kaku. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam kompetisi. Memang, Zhao Beili setuju dengan ramah. Pokoknya, perampokan ini tidak akan mudah. Junior Lu Ming, harap berhati-hati. Tentu saja, aku akan melindungimu. Li Luo sekarang mengerti bahwa Zhao Beili tertarik padanya. Tidak heran dia akan menyuntikkan dirinya ke dalam percakapan ketika mereka tampak akrab. Tapi melihat reaksi Lu Ming, minat itu mungkin tidak terbalas. Hehehe, Junior Li Luo, kita bertiga telah selesai mendiskusikan langkah kita selanjutnya sekarang. Kamu harus bergabung kembali dengan pasukanmu dengan cepat dan bersiap untuk bergerak, katanya dengan senyum dingin. Li Luo terlalu tampan, dan gadis manapun akan jatuh cinta padanya. Dia sebaiknya memperhatikan iblis berambut perak itu dengan hati-hati. Li Luo merasakan kesejukan darinya tetapi tidak dapat memahami mengapa. Zhao Beili pasti tidak punya otak. Tidak bisakah dia melihat Jiang Qinghe memperhatikan mereka seperti elang? Apakah aku benar-benar berani mencoba sesuatu dengan dia di sekitar? Lagi pula, apakah aku benar-benar playboy seperti itu? Dia merasakan dorongan tiba-tiba untuk menendang lantai dengan kekanak-kanakan, tetapi sebaliknya, dia melambai kepada Lu Ming seperti pria terhormat dan kembali ke pasukannya. Bagaimanapun, ketiga regu memiliki komunikasi dasar mereka, dan bersama-sama mereka menuju ke pegunungan yang dipenuhi guntur. Guntur bergemuruh menakutkan di atas pasukan yang maju, diperkuat dan digaungkan oleh dinding gunung curam yang memadati mereka di semua sisi. Meskipun korupsi jauh lebih lemah di Gunung Thunderpil, ketiga regu tidak melonggarkan penjagaan mereka. Sebaliknya, mereka bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya, mencari apapun yang telah menjatuhkan pasukan yang hilang. Tak satu pun dari siswa yang berhasil sampai di sini lemah atau bodoh dengan ukuran apapun. Mereka adalah yang terbaik dari sekolah mereka, siswa elit yang telah bertahan dan mengasah keterampilan mereka melalui banyak pertempuran dan bahaya lainnya. Fakta bahwa satu regu telah menghilang adalah kekhawatiran besar bagi mereka semua. Tiga pemimpin tahap Mutiara Surgawi mengawal seluruh kelompok. Putri pertama mengambil ujung tombak, barisan depan membuka jalan bagi mereka. Qin Yue tetap di tengah, mengawasi sayap mereka. Zhao Beili dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi adalah barisan belakang. Dengan ini,
Mereka bergerak dalam formasi keamanan maksimum. Dan ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan kecepatan maksimum. Mereka melakukan perjalanan lebih dalam ke pegunungan, namun tidak ada tanda-tanda monster sama sekali. Itu mungkin wilayah terbersih di seluruh provinsi Tanah Liat Merah. Ini bagus, tapi bagus yang mengerikan. Mereka melanjutkan dengan hati-hati. Di sudut gelap pegunungan, di tempat lain. Korupsi cukup padat untuk menetes dari dinding sebagai lumpur di sini, bahkan lebih tebal daripada di kota Riverguard. Di atas panggung batu dalam kegelapan, seorang ksatria hitam sedang menyalakan sebatang dupa yang menyala dengan cahaya merah yang jahat. Asap yang mengepul membentuk layar. Ksatria hitam itu tenggelam ke lantai, bersujud. Yang hebat, lebih banyak regu telah datang ke Gunung Thunderpil, kata ksatria hitam dengan suara teredam di bawah visor. Sosok bayangan merah tertawa dingin dari dalam asap. Lebih banyak orang kerdil dari Federasi Akademik tanpa keinginan untuk hidup. Bersihkan mereka semua. Ini adalah siswa elit baru dari semua sekolah. Menghancurkan mereka akan menyakitkan bagi mereka. Aneh kalau mereka tidak memanfaatkan kekuatan tetangga. Mengapa mengarahkan pertemuan cawan suci di sini? Aku tidak berpikir hal-hal sesederhana kelihatannya. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang lain. Tetapi terlepas dari itu, aku bertanggung jawab atas Provinsi Tanah Liat Merah, dan aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan di sini. Gunung Thunderpil adalah posisi penting bagiku, dan itu harus tetap tanpa gangguan. Kamu gagal menjaga kota Riverguard tetap aman, tetapi jika sesuatu terjadi di Gunung Thunderpil, kamu tahu konsekuensinya. Ksatria hitam itu tenggelam lebih dalam ke tanah. Jangan khawatir, yang hebat. Gunung Thunderpil dipilih dan disiapkan secara khusus oleh Anda sendiri. Tidak akan ada kecelakaan. Bayangan merah itu mengangguk dengan kasar, lalu menghilang bersama asap. Yah, ini Gunung Thunderpil. 3 regu berhenti di depan satu gunung yang menjulang di atas yang lain. Mereka berada di jantung pegunungan sekarang. Perjalanannya terlalu sepi, kata putri pertama, mengerutkan kening. Yang lain mengangguk. Itu membuat mereka sangat tidak nyaman untuk menemukan oasis bebas monster ketika mereka berada di tengah-tengah bencana monster. Jika tempat ini benar-benar aman, lalu kemana perginya pasukan yang hilang itu? Qin Yue berkata dengan putus asa. Pasukan saling memandang, lalu mereka mulai mengisi kekuatan resonansi mereka dengan tenang sebagai persiapan. Mari kita mendaki gunung dan melihat-lihat, putri pertama memutuskan. Tidak ada keberatan, dan mereka berada di puncak 2 jam kemudian, memandang pohon Thunderpil yang megah. Batang peraknya tampaknya terbuat dari logam, dan pesonanya aneh untuk dilihat, mengingat bahwa ia berdiri di tengah bayangan besar yang dilemparkan oleh cabang dan daunnya. Bahkan untuk siswa astral sage yang akrab dengan pohon kekuatan resonansi mereka sendiri, ini sangat menakjubkan untuk dilihat dari dekat. Masih tidak ada yang aneh, kata Zhao Beili, mengamati sekeliling mereka. Petir berkedip di atas mereka, diserap oleh mahkota pohon Thunderpil. Tidak ada tanda-tanda monster. Mereka menggaruk-garuk kepala dengan bingung. Jiang Qinghe sedang memeriksa pohon itu dengan hati-hati. Dia melihat terutama di dekat pusat mahkota, di mana 2 buah perak tergantung dengan tenang di cabang. Tanda petir menutupi buah-buahan, dan listrik berderak di atasnya. Ini adalah buah Thunderpil. Yang lain datang, mendengar kata-katanya. Mereka semua memandangi buah-buahan itu dengan penuh minat. Tentu saja, mereka semua datang ke Gunung Thunderpil pada awalnya karena godaan buah Thunderpil. Setidaknya itu akan memperkuat tubuh mereka, dan jika mereka cukup berbakat, itu bahkan akan memberi mereka avatar Thunderpil melalui penyempurnaan yang tepat. Bahkan seseorang seperti putri pertama akan tertarik dengan prospek ini. Putri pertama dengan hati-hati mengangkat tangan, menggunakan sepotong kecil kekuatan hijau untuk memetik 2 buah. Dia menurunkannya dengan lembut di depan kelompok. Semua orang berkerumun untuk melihat lebih dekat dan mendengar dengungan listrik berdengung dari mereka. Sungguh menakjubkan, putri pertama kagum. Tapi hanya ada 2 di sini, dan kita banyak. Bagaimana kita harus membaginya? Mata para siswa berbinar, terutama Qin Yue dan Zhao Beili. Sebagai kultivator tahap mutiara surgawi, mereka berdua tertarik dan layak untuk memperebutkannya. Namun, tidak ada yang berbicara sembarangan. Mereka menemukan jumlah buah yang mencurigakan. Putri pertama mengangkat alisnya ke arah mereka dengan sadar. Angka yang menarikkan. Kita bertiga, dan 2 buah. Apakah ini kebetulan atau rancangan seseorang? Qin Yue dan Zhao Beili mengerutkan kening. Yang mulia,
Maksud Anda seseorang telah melakukan ini dengan sengaja untuk memicu perselisihan internal? Qin Yue bertanya. Mungkin, katanya. Jiang Qinghe sedang melihat buah-buahan dengan cermat. Yang mulia, berikan saya satu untuk dilihat. Putri pertama menyerahkan satu dengan bingung. Dengan semua orang menonton, Jiang Qinghe memegang buah Thunderpil di kedua tangan, lalu memutarnya dengan keras, membukanya. Ledakan energi petir dilepaskan dari dalam. Gerakan Jiang Qinghe melihat Qin Yue dan Zhao Beili meringis seolah-olah dia telah memutar bola mereka. Keduanya membuat gerakan tidak sengaja menuju buah. Tapi mereka menarik diri. Jiang Qinghe mengulurkan separuhnya kepada mereka, dan mereka dapat melihat bahwa kilat di dalamnya berwarna hitam, dengan bau korupsi yang kuat di dalamnya. Buah-buahan ini mengandung benih korupsi. Mereka terkesiap dan bergidik memikirkan bagaimana keserakahan mereka hampir membuat mereka celaka. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Di bawah pohon Thunderpil yang besar, para siswa menatap kabut hitam yang berputar-putar yang muncul dari benih-benih korupsi dan bergidik. Siapa yang mengira bahwa godaan terbesar sebenarnya adalah menahan kejahatan seperti itu? Jika mereka benar-benar mengkonsumsi buah ini secara utuh untuk pemurnian, mereka akan benar-benar rusak, hati, tubuh, dan pikiran. Itu hampir, desis Qin Yue. Mereka mengira plot jahat adalah jumlah buah Thunderpil, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa itu hanyalah lapisan pertama yang menyembunyikan akhir yang jauh lebih tragis bagi siapapun yang mengambil buahnya. Selain itu, mengingat betapa berharganya buah Thunderpil, hampir tidak ada yang memiliki pikiran seperti Jiang Qinghe untuk merobeknya. Yang berarti bahwa mereka kemungkinan akan jatuh ke dalam perangkap jika bukan karena dia. Wajah anggun putri pertama juga terlihat tegang. Bahkan dia tidak mengantisipasi tingkat tipu daya ini. Buah Thunderpil diproduksi oleh pohon Thunderpil itu sendiri. Jika ada masalah dengan buahnya, bukankah itu berarti pohon itu sendiri tidak sejahat kelihatannya? Apa yang salah dengan Gunung Thunderpil? Dan hanya ada sedikit korupsi sampai sekarang. Ada sesuatu yang aneh dengan pohon itu, kata Lu Ming, meningkatkan pertahanan kekuatan resonansinya saat dia melangkah menjauh dari batang pohon. Dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan putri pertama. Yang lain kembali ke batang pohon, rasa hormat mereka sekarang diganti dengan hati-hati. Warna daunnya yang sejuk tiba-tiba berubah menjadi dingin. Jika kerusakan di pegunungan ini sangat lemah, mengapa ada masalah dengan pohon itu? Zhao Beili bertanya, mengerutkan kening. Bagaimana jika, kata Jiang Qinghe pelan, pohon Thunderpil menyerap semua korupsi. Tiba-tiba, semua siswa merasakan dorongan untuk berlari sejauh yang mereka bisa. Jika tebakan Jiang Qinghe benar, maka pohon ini adalah bom korupsi. Li Luo menjilat bibirnya dengan gugup juga. Begitu banyak untuk kedamaian dan keheningan. Yah, apa yang ingin kita lakukan sekarang? Orang yang bertanya adalah Ao Bai, pemenang Aula Bintang 3. Dia diam sejauh ini, memahami bahwa kekuatan tahap semi-jenderalnya tidak dapat berkontribusi banyak sebelum atasannya. Tetapi sekarang mereka berada dalam bahaya besar, dia pikir lebih baik untuk berbicara dan mengklarifikasi. Jiang Qinghe melihat sekeliling mereka. Ini bukan tentang apa yang ingin kita lakukan lagi, katanya dengan tenang. Apakah kamu tidak memperhatikan? Petir semakin meningkat intensitasnya. Yang lain menengadah untuk melihat garpu petir menyambar hampir terus-menerus sekarang, petor raksasa yang mendesis dengan kekuatan yang mengancam. Pohon guntur. Putri pertama telah memperhatikan bahwa daun perak melengkung ke bawah di tepi sekarang, berniat untuk menjebak mereka di dalam penjara berbentuk kubah di gunung. Itu akan menangkap kita. Zhao Beili berteriak. Keluar. Teriak putri pertama, memimpin jalan menuju tepi terdekat. Tapi kilatan petir yang menyilaukan berderak dari bawah dahan, dan pohon sulur perak yang tebal menyerang mereka dengan kecepatan ular beludak yang menyerang. Itu bukan hanya satu sulur, tetapi banyak dari mereka. Masing-masing berderak dengan kekuatan yang cukup untuk membuat bahkan 3 kultivator tahap mutiara surgawi memucat ketakutan. Siswa Aula Bintang 1 dan 2, kembali. Teriak putri pertama. Kekuatan di sini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh siswa junior. Putri pertama, Qin Yue, dan Zhao Beili memasang pertahanan yang kuat, mutiara surgawi mereka mengedipkan mata. Di bawah pertahanan gabungan mereka, mereka mampu mengusir tanaman merambat itu. Jiang Qinghe menutupi punggungnya, avatar roh cahaya kelas 9 berdiri seperti malaikat pelindung di atas mereka, dan pedangnya yang berat dipegang dalam posisi bertahan. Pertempuran yang tiba-tiba bisa membuat siswa yang tidak berpengalaman bingung. 3 siswa tahap mutiara surgawi tidak terpengaruh,
memanggil kekuatan yang cukup untuk mengguncang pegunungan. Setelah serangan itu, serpihan kayu melayang ke tanah. Serangan telah dihentikan, tetapi ujung-ujung mahkota pohon telah selesai membentuk penjaranya, dan mereka terperangkap di dalamnya. Lu Ming dan Li Luo ditempatkan di belakang, dilindungi oleh rekan mereka yang lebih kuat. Berkat tindakan cepat Putri Pertama dan Jiang Qinghe, mereka terlindungi dengan baik. Lu Ming melihat keluar ke kubah dahan di sekitar mereka. Kita terjebak, desisnya. Ketenangan sebelum badai, ya, kata Li Luo muram. Ini tidak bagus, kita memiliki 3 ahli tahap mutiara surgawi, tetapi lingkungan tidak menguntungkan bagi kita. Pohon Thunderpil dapat terus-menerus memanfaatkan petir dari sekitarnya untuk menyerang kita. Jika ini terus berlanjut, kita akan kehabisan daya resonansi pada akhirnya, nilai Lu Ming. Li Luo mengangguk. Tetap saja, ini adalah sesuatu yang diketahui oleh Putri Pertama dan para ahli lainnya. Mereka mungkin sedang menguji batas kekuatan pohon, untuk melihat apakah mereka bisa bergabung dan meledak dalam satu pukulan. Adapun skuad yang hilang, mereka harus menyerah untuk saat ini. Sementara Li Luo memikirkan ini, dia tiba-tiba merasakan tanah di bawahnya melorot. Matanya menyipit. Hati-hati di bawah. Tepat saat dia meneriakkan ini, tanah runtuh, memperlihatkan kumpulan tanaman merambat listrik lainnya yang menyapu kaki mereka. Serangan itu terlalu cepat dan terlalu ganas bagi Li Luo dan Lu Ming untuk bereaksi dengan baik. Pada saat genting, Li Luo membanting tangan ke punggung Lu Ming, mendorongnya keluar dari bahaya. Satu orang terluka lebih baik daripada 2. Dengan tangannya yang lain, dia membentuk pertahanan terkuat yang bisa dia kumpulkan melawan tanaman merambat. Sebuah tabrakan teredam. Li Luo dikirim terbang, rambutnya berdiri dari tenaga listrik dan mendesis dengan asap putih. Dia batuk darah yang cukup untuk menodai kedua tangannya. Dia terluka parah, tetapi lengannya terbungkus dalam pelukan beruang di sekitar pokok sulur, mencegahnya menyerang mereka lebih jauh. Li Luo, Lu Ming berteriak saat dia melihat dia terbang di udara. Astaga, pedang yang kuat menebas, memutuskan sulur listrik dalam satu sapuan bersih. Jiang Qinghe datang untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, semakin banyak tanaman merambat keluar dari bawah tanah. Fitur indah Jiang Qinghe ketat dengan amarah dingin. Pohon Thunderpil lebih sulit dari yang mereka duga, untuk bisa melakukan serangan diam-diam seperti ini. Situasinya kacau, dan dia tidak punya waktu untuk memanjakan Li Luo. Pedangnya menebas dengan cahaya hiruk-pikuk, membersihkan tanaman merambat. Lu Ming bergegas ke sisi Li Luo. Apa kamu baik-baik saja? Dia bertanya mendesak. Li Luo melambai lemah, lalu batuk dan menyeka darah dari mulutnya. Putri Pertama dan yang lainnya telah menarik banyak serangan pohon Thunderpil, jika tidak aku sudah mati. Lu Ming ragu-ragu. Terima kasih, katanya tulus. Jika bukan karena Li Luo yang mendorongnya, dia juga akan terluka parah sekarang. Li Luo tersenyum padanya. Ah, membiarkan kecantikan seperti itu melihatku dalam posisi yang canggung. Ini adalah kejahatan. Lu Ming segera merasakan senyuman menghampirinya, tapi dia memaksakannya kembali. Terakhir kali kita bertarung, aku tidak menyangka seseorang yang meracuni gadis-gadis juga memiliki sisi lembut padanya. Kamu adalah lawan saat itu. Tentu saja aku harus melakukan semua yang aku bisa, kata Li Luo membela diri. Aku bercanda, sembuhkan dirimu. Aku akan mengawasimu. Dia tersenyum. Tangannya berada di senjata ramping di sisinya, dan dia berbalik untuk melihat sekeliling mereka. Li Luo mengangguk, lalu dia menundukkan kepalanya ke pohon sulur yang terputus yang masih dia pegang. Energi listrik telah memudar darinya, tetapi dia tetap memandangnya dengan cemas. Dia telah merasakan sinyal lemah dan samar yang keluar darinya ketika lengannya yang berlumuran darah melingkari erat-erat. Sinyal itu, tampaknya itu adalah panggilan untuk penyelamatan. Pertempuran hiruk-pikuk di Gunung Thunderpil berkecamuk. Ledakan hebat dari kekuatan resonansi menembus tanaman merambat listrik yang datang ke siswa dari semua sisi. Bahkan ketika tanaman merambat ditolak, listrik menyebabkan mereka meledak, membuat para siswa tetap waspada. Sebagian besar dari mereka dibela oleh Putri Pertama dan para kultivator tahap mutiara surgawi lainnya. Mereka menahan sebagian besar kerusakan. Jiang Qinghe dan 2 siswa Aula Bintang 3 lainnya membantu mereka. Mereka juga bertugas menyapu bersih tanaman merambat listrik yang datang dari bawah. Seluruh situasi sangat kacau. Li Luo, Lu Ming, dan Ao Bai berkumpul dalam lingkaran kecil mereka sendiri, mencoba untuk menangkis setiap serangan yang datang ke arah mereka. Li Luo pulih dengan kecepatan yang baik, dan dia merasakan mati rasa kesemutan mulai memudar dari tubuhnya.
Kekuatan resonansinya menendang dengan efek yang baik, dan dia menghela nafas lega. Apakah kamu lebih baik? Lu Ming bertanya. Li Luo menatap gadis penyendiri dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tersenyum dan mengangguk. Wajahnya yang menghitam dan rambutnya yang acak-acakan sama-sama lucu dan menyedihkan untuk dilihat, tetapi dia hanya seperti ini karena dia telah menyelamatkannya. Jaga dirimu, kalau begitu. Tanaman merambat listrik yang tumbuh dari tanah telah bertambah banyak. Petik 2. Li Luo mengangguk, menjaga pandangannya tetap rendah. Sinyal khusus itu, pernahkah dia membayangkannya? Apa artinya? Li Luo cukup penasaran. Dia merasa itu bisa menjadi pesan penting. Jika itu nyata, mengapa hanya dia yang merasakannya? Putri pertama, Jiang Qinghe, dan yang lainnya berada di tengah pertempuran, dan masing-masing telah menebang lusinan tanaman merambat. Namun tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan kesadaran sedikit pun bahwa ada pesan yang sedang dikirim. Li Luo sangat menginginkan waktu untuk berpikir. Dia menatap tajam pada petarung lainnya, mengalihkan pikirannya ke dalam saat dia menyaksikan ledakan warna-warni dari kekuatan resonansi terbang melewati tanpa berpikir terlalu banyak warna. Afinitas resonansi. Resonansi kayu. Tidak ada monster di sini yang memiliki resonansi kayu. Kekuatan resonansi kayu memberinya kepekaan unik dengan tanaman dunia, dan bahkan tanaman yang anehnya berasal dari dunia lain, seperti pohon Thunderpil. Mungkin ini adalah penjelasan yang masuk akal mengapa dia merasakan sesuatu yang tidak dimiliki monster. Jika memang begitu, apakah teriakan minta tolong datang dari pohon Thunderpil di depan mereka? Dia pikir itu gagasan yang masuk akal. Pohon Thunderpil adalah keajaiban dunia. Itu memiliki cadangan energi yang luar biasa yang diisi terus-menerus. Mungkin itu memiliki beberapa tingkat perasaan. Apakah pohon itu meminta bantuannya? Li Luo, apa yang kamu lamunankan? Apakah lukamu memburuk? Lu Ming melihat ada ekspresi samar dan melamun di wajah Li Luo, dan dengan cepat menusuknya dengan gagang pedangnya karena khawatir. Li Luo menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Lu Ming, bisakah kamu membantuku? Dia menatapnya dengan aneh. Bantuan macam apa, saat ini? Li Luo ragu-ragu, lalu dia berkata, aku perlu memancing sulur listrik untuk menyerangku, tetapi listriknya terlalu kuat untuk aku tangkis sendiri, aku membutuhkanmu untuk membantuku meredakan beberapa serangan. Petik 2. Lu Ming menatapnya tidak mengerti. Dapatkan sulur pohon listrik untuk menyerangmu. Apakah kamu kehilangan akal? Yang pertama hampir membunuhmu. Apakah kalian seorang masokis atau semacamnya? Dia berkata dengan malu. Lu Ming sendiri memiliki resonansi ganda ilusi dan kilat, jadi dia akrab dengan pengalaman unik rasa sakit dan disorientasi yang sering dialami lawan-lawannya. Terkadang, ada orang-orang aneh yang menikmati rasa sakit itu, apakah Li Luo salah satunya? Dia merengut padanya. Saya tidak suka disambar petir. Aku hanya memiliki beberapa wawasan yang dapat mengubah situasi kita. Kamu yakin? Kata Lu Ming ragu. Tetapi pada akhirnya, dia setuju untuk bekerja sama. Tentunya bahkan seorang masokis gila pun tidak akan menikmati fetisnya pada saat seperti ini. Kamu bahkan tidak percaya padaku, Li Luo bergumam, setengah pada dirinya sendiri. Dia melihat ke arah Jiang Qinghe, yang sedang mengaduk tanaman merambat listrik seperti ladang gandum. Dia telah menarik sebagian besar tanaman merambat padanya. Qinghe, kirim salah satu tanaman merambat yang lemah ke arahku. Kepercayaan di antara keduanya cukup dalam sehingga dia tidak akan mempertanyakan permintaan anehnya. Mendengar teriakannya, Jiang Qinghe menarik wajah, tapi dia mengeluarkan energi resonansi cahaya dari pedangnya sejenak dan memutarnya dengan ahli sehingga sisi datarnya menghadap salah satu tanaman merambat. Dengan ayunan yang luar biasa, dia mengayunkannya dengan ahli ke posisi Li Luo. Pohon sulur listrik itu bergoyang-goyang, tidak peduli di mana letaknya. Listrik berderak dan meletus segera di wajah Li Luo. Itu mendesis dan berderak seperti naga, bahkan membakar udara di sekitarnya. Lu Ming berteriak dalam hati ketika Jiang Qinghe memukul pohon sulur ke arah mereka. Gadis Aula Bintang 3 mungkin bisa menghadapinya dengan mudah, tapi mereka berdua berbeda, dia hanya seorang master resonansi. Dia tidak berani mengendur. Tangan rampingnya mencengkeram pedangnya dan menyalurkan sepenuhnya kekuatan resonansi gandanya, tidak menahan apapun. Pedang tipis itu membentuk selubung petirnya sendiri yang melesat ke arah sulur pokok dan melilitnya. Tidak seperti kekuatan lain, petirnya mampu mendarat di sulur pohon listrik tanpa menyebabkan ledakan. Sebaliknya, dia bisa mematikan sebagian dari kekuatannya. Tanah di bawah sulur pohon menjadi hitam karena aliran listrik yang berlawanan.
Langkah Luming segera gagal saat energi pedangnya habis. Dia dikirim tersandung ke belakang selusin langkah, pedangnya sekarang bersinar panas dari serangan itu. Li Luo, hati-hati. Dia menjerit. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa sedikit melemahkan sulur listrik. Li Luo mengangguk dengan muram. Dia memperhatikan pohon sulur itu mendekat, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia menyalurkan resonansi gandanya sendiri dan kemudian melangkah keluar dengan kedua telapak tangan ke arah lawannya. Dia meraihnya dengan kedua tangan. Energi listrik membanjiri Li Luo seperti sungai yang mengamuk. Dia kembali merasakan energi mati rasa membawanya, dan dia mengertakkan gigi dan bertahan dengan muram. Lagi, dia membutuhkan lebih banyak informasi. Pohon sulur listrik meronta-ronta di tangannya seperti ular piton yang berjuang untuk melepaskan diri, melepaskan semburan energi yang membakar daging di telapak tangan Li Luo. Tapi tidak ada pengulangan pesan khusus itu. Hati Li Luo tenggelam. Apakah dia benar-benar hanya berhalusinasi? Dia terus bertahan, meskipun kulit di tangannya mulai hangus. Sama seperti Li Luo yang merasa dia tidak bisa bertahan lagi, sepasang tangan dingin menekan sisinya sendiri, dan kelegaannya sangat besar karena aliran listrik sebagian dialihkan. Li Luo, apakah kamu gila? Lu Ming berteriak di telinganya. Apakah kamu tidak suka memiliki tangan? Dia melihat bahwa dia telah bergegas untuk membantunya memegang pokok sulur dan mengalihkan sebagian aliran energi dan panas ke tangannya sendiri. Terima kasih, Li Luo tercekat. Sedikit lagi, Lu Ming mengertakkan gigi dan mengangguk. Dengan mereka berdua berpegangan, sulur listrik mulai mati. Dan saat kekuatan sulur itu habis, Li Luo kembali merasakan pesan itu. Kali ini, itu memenuhi kepalanya dengan gambaran aneh. Sebuah visi kegelapan, menetes dengan korupsi berlumpur. Ada akar-akar pohon perak yang dilapisi lumpur kental berwarna keungguan yang seolah-olah menyedot kehidupan pohon itu. Itu merangkak ke akar, diserap, dan akhirnya mengubah perak menjadi hitam. Li Luo mendengar erangan pohon datang kepadanya dari bawah. Matanya terbuka, mendapatkan kembali penglihatan normal. Tidak heran mereka tidak dapat melihat satu monster pun di sini di Gunung Thunderpil. Mereka semua telah menggali ke dasar pohon dan sebagai gantinya mengerjakan sihir koruptif mereka dari akarnya. Saat informasi itu melintas di benaknya, mata Li Luo terbuka, dan dia dengan kuat kembali ke dunia nyata. Li Luo, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya dengan prihatin. Li Luo mengangguk untuk meyakinkannya, lalu dia membuang pohon sulur yang lemas itu. Ada apa dengan semua ini? Dia menuntut. Sudah kubilang, menemukan jalan keluar dari situasi kita. Li Luo tersenyum. Dan, apakah kamu menemukannya? Dia bertanya dengan ragu. Ya, aku juga belajar mengapa pohon Thunderpil menyerang kita, katanya. Dia menatapnya. Itu tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi ekspresinya benar-benar serius. Sepertinya dia tidak bercanda, jadi dia menelan keraguannya untuk saat ini. Dan mengapa itu menyerang kita? Karena sudah dikorupsi, katanya. Itu bukan hal baru, biji korupsi di buah Thunderpil telah terbukti. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana? Korupsi di sini samar-samar, dan tidak ada tanda-tanda monster dimanapun. Ditambah lagi, pohon Thunderpil adalah keberadaan yang ajaib dengan energinya yang luar biasa. Bagaimana itu bisa begitu mudah rusak? Alasan mengapa korupsi di sini samar bukan karena ketidakhadirannya, tetapi karena semuanya terkonsentrasi di akarnya, Li Luo menjelaskan dengan sabar, menunjuk ke kaki gunung. Dari gambaran yang dia lihat di benaknya, sepertinya monster berkumpul di akar pohon Thunderpil, dan melakukan pekerjaan jahat mereka dari sana. Lu Ming mempertimbangkan kata-katanya. Mereka tampak cukup logis. Dan apa yang kamu rencanakan? Kita tahu pohon itu rusak, dan itu menyerang kita. Tapi sejujurnya, aku tidak berpikir kita memiliki kekuatan yang cukup untuk membersihkan sesuatu sebesar ini, kata Lu Ming. Pohon Thunderpil memiliki kekuatan yang mungkin melampaui seorang kultivator mutiara surgawi, belum lagi kemampuan magisnya untuk menyerap sumber energi yang konstan dari lingkungannya. Itu hampir tidak menggunakan kekuatan apapun untuk berurusan dengan 3 ahli mutiara surgawi saat ini. Dan keberadaan seperti itu telah rusak. Seberapa sulitkah untuk membersihkannya? Mereka akan membutuhkan kekuatan adipati untuk ini. Mungkin itu mungkin, kata Li Luo. Sinyal mara bahaya yang aku terima berasal dari sisa-sisa perasaan yang dipegang pohon itu. Ini membuktikan bahwa pohon itu belum sepenuhnya rusak. Jika kita bisa membantunya, itu harus memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Jangan meremehkan kayu tua itu.
Lu Ming benar-benar berharap apa yang dia katakan itu benar. Satu masalah lagi, jika kamu ingin membantunya, dari mana kamu akan memulainya? Gambar itu menunjukkan padaku apa yang harus aku lakukan, jawab Li Luo. Tapi, itu tidak akan mudah. Mata Lu Ming berkedip. Maksudmu turun, sampai ke akarnya. Li Luo mengangguk perlahan. Hati Lu Ming tenggelam. Di dasar Gunung Thunderpil, di mana korupsi dan monster merajalela, tempat seperti itu akan sangat berbahaya. Misi semacam ini harus dipercayakan kepada senior Aula Bintang 3 dan 4 kan. Katanya dengan wajar, kami tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Satu-satunya alasan kita berada di bagian kompetisi ini adalah untuk melengkapi jumlah. Mereka tidak bisa pergi. Li Luo menghela nafas. Kenapa tidak? Li Luo mengangkat satu jari. Pertama, kesadaran yang tersisa dari pohon Thunderpil tidak bisa lagi mengendalikan tindakan atau kekuatannya. Itu sebabnya korupsi bisa memaksanya menyerang kita. Kita membutuhkan putri pertama dan yang lainnya untuk membantu mengalihkan bagian kehendaknya yang rusak. Kedua, kita sudah terjebak di penjara pohon. Tidak mungkin kita bisa keluar dari jebakan ini dan kemudian menyerang kembali dari titik yang berbeda. Yang berarti bahwa satu-satunya solusi adalah agar pohon Thunderpil menteleportasi kita secara langsung dengan sisa kekuatannya yang terakhir. Namun, kekuatan ini sangat terbatas, dan hanya dapat mengirim kami Master Resonansis ke bawah. Itu tidak bisa menteleportasi siapapun terlalu kuat. Karena alasan ini, Li Luo menyimpulkan dengan senyum masam, kita sebagai peserta pendukung yang akan melakukan pekerjaan kotor. Lu Ming terdiam sejenak. Yah, Li Luo, kamu mendapat kesempatan untuk menjadi pahlawan lagi, aku akan tinggal di sini dan berdoa untuk kesuksesanmu. Semua yang terbaik, semoga berhasil, kembali dengan selamat. Aku bukan satu-satunya Master Resonansi di sini, kau tahu, kata Li Luo penuh arti. Mata Lu Ming melebar. Dia tahu apa yang dia maksudkan. Li Luo, kamu mungkin ingin menjadi pahlawan, tapi aku tidak memiliki kecenderungan seperti itu. Aku tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Dia adalah orang yang rasional yang telah menimbang peluangnya melawan hadiah dan kekuatannya melawan tantangan. Dia tidak melihat bagaimana kekuatan mereka yang terbatas akan berguna. Meskipun mereka bisa memecahkan cermin roh dan menyelamatkan hidup mereka, itu juga bukan jaminan. Bukankah mereka baru saja kehilangan pasukan yang memiliki ukuran keamanan yang sama? Meskipun mereka terjebak di penjara pohon Thunderpil, mereka belum panik. Ketika mereka tidak punya pilihan lain, mereka masih bisa memilih untuk disingkirkan, harga yang kecil untuk dibayar dibandingkan dengan nyawa mereka. Baiklah, Li Luo menghela nafas, aku tidak bisa menyalahkanmu, aku melihat logikamu. Aku hanya berpikir bahwa Lu Ming yang hebat adalah seorang wanita untuk berjalan di dunia, seorang pejuang wanita yang tak kenal takut dan seorang kesatria yang baik. Kurasa aku salah. Ejekan itu tidak akan berhasil, dia mendengus padanya. Dan itu berarti tidak ada pujian gratis yang datang dari musang yang menggunakan racun. Li Luo menggosok dagunya. Sebenarnya, aku juga memikirkan hal lain. Pohon Thunderpil adalah harta karun yang sangat besar. Jika aku membantunya, dia akan berhutang budi kepadaku kan. Mungkin itu akan memberiku beberapa buah Thunderpil sebagai rasa terima kasih, tentu saja tidak rusak, dan kemudian aku akan memiliki avatar Thunderpil kan. Tapi dari semua orang di sini yang mendambakan avatar, kamu mungkin yang paling menginginkannya, kan? Maksudku, kamu memiliki resonansi petir, sehingga kamu dapat menggunakan avatar Thunderpil yang terbaik. Benar, mata Lu Ming berkedip lagi. Pasukan mereka datang ke Gunung Thunderpil sebagian besar karena sarannya. Dan tentu saja, dia ingin datang ke sini untuk buah Thunderpil. Dia adalah yang paling hancur ketika mereka menyadari dua buah pertama rusak. Dan sekarang Li Luo menyarankan bahwa mungkin masih ada kesempatan untuk mendapatkan beberapa buah yang baik jika mereka membantu pohon itu terbebas. Pohon hidup pasti akan membayar hutangnya. Lu Ming berjuang dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu, sialan. Sialan kau, Li Luo, menggodaku seperti ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebenarnya, aku pikir alasan yang paling mungkin mengapa regu lain menghilang adalah karena mereka memakan buah Thunderpil yang rusak dan tidak dapat memecahkan cermin tepat waktu. Kita hanya perlu sedikit lebih berhati-hati, dan kita tidak akan berakhir dengan cara yang sama. Dengan cermin roh, keselamatan kita terjamin, kata Li Luo, memberinya satu dorongan terakhir saat dia mencium bau kelemahan. Lu Ming mengertakkan gigi dan memelototinya. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Li Luo menyeringai ketika Lu Ming akhirnya setuju untuk pergi.
Dia tidak mencoba memaksanya ke dalam bahaya, tetapi ada keamanan dalam jumlah dalam situasi yang tidak diketahui, dan mereka bisa saling menjaga. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada satu orang, monster dapat dengan cepat memecahkan cermin roh mereka dan mengeluarkan mereka berdua. Bahkan cermin roh lebih kuat jumlahnya. Tetap saja, mereka harus memberitahu Jiang Qinghe dan yang lainnya tentang rencana mereka sebelum mereka masuk. Li Luo tidak malu tentang hal itu. Dia memberi isyarat kepada Jiang Qinghe, yang membiarkan siswa Aula Bintang 3 lainnya mengambil kelonggaran sementara dia bergegas. Li Luo menjelaskan penemuan dan rencananya padanya. Begitu, jadi kamu ingin mengetahui akar masalahnya. Itu berisiko, kata Jiang Qinghe dengan nada khawatir yang jelas. Sepertinya mereka pergi ke tempat yang bisa menjadi kumpulan monster yang tebal. Bisakah dua master resonansi benar-benar menangani banyak hal? Yah, kita tidak akan berurusan dengan monster secara langsung, Li Luo meyakinkannya. Itu tidak mungkin bagi kami. Kami benar-benar hanya akan membantu pohon Thunderpil agar bisa membersihkan dirinya sendiri. Jiang Qinghe mengangguk tegas. Jika kamu pikir itu layak untuk dicoba, silakan saja, kita terjebak dalam jalan buntu di sini, dan lawan kita memiliki energi tak terbatas. Itu tidak akan menjadi jalan buntu untuk waktu yang lama. Dia khawatir tentang keselamatan Li Luo, tetapi dia tidak punya pilihan selain mempercayai cermin roh. Dia menurunkan tali perak dari lehernya. Itu memiliki batu putih susu berbentuk air mata di tengahnya, dan dia menyerahkannya kepada Li Luo. Ini adalah permata cahaya yang aku buat dengan energi resonansi cahayaku sendiri. Jika kamu terpapar atau dikendalikan, itu akan memberimu beberapa saat waktu untuk memecahkan cermin rohmu. Li Luo mengambil kalung itu, masih hangat karena panas tubuhnya. Dia jelas memakainya setiap saat. Li Luo mengangguk dengan penuh terima kasih, lalu melingkarkannya di pergelangan tangannya. Aku akan membersihkan tanaman merambat listrik di daerah itu dan mengantarmu ke dasar pohon Thunderpil. Persiapkan dirimu. Li Luo dan Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mengacungkan pedangnya, dia memotong jalan yang berapi-api melalui tanaman merambat listrik, dengan 2 tahun pertama mengikuti dengan hati-hati di belakang. Tanaman merambat menyerang seperti lubang ular beludak yang marah, tetapi tidak ada yang bisa mendekati Jiang Qinghe. Jiang senior benar-benar petarung handal. Li Luo, kamu harus bekerja keras, kata Lu Ming dengan kagum. Li Luo tidak menjawabnya, aku seorang master resonan demi Tuhan. Apakah kamu benar-benar membandingkanku dengan seorang kultivator sungguh dalam hal ketentuan keselamatan? Menjengkelkan. Tak lama, ketiganya berhasil sampai ke pohon. Mereka menatap batang besar, jauh lebih lebar dari rentang lengan mereka. Mereka merasa sangat tidak berarti. Kulit perak berkilauan dengan cahaya neon redup. Li Luo tidak ragu-ragu, melangkah dan meletakkan telapak tangannya di kulit kayu yang kasar. Pohon itu merasakan kehadirannya dan menembakkan semburan kecil energi perak yang menyelimutinya. Li Luo mengulurkan tangannya ke Lu Ming, dan dia mengambilnya setelah ragu-ragu sejenak. Cahaya perak menutupi keduanya. Itu menjadi lilin sejenak dan kemudian memudar, mengisap keduanya dengan itu. Jiang Qinghe memperhatikan ruangan itu sejenak, lalu berbalik untuk bergabung dengan keributan melawan tanaman merambat listrik. Sementara itu, Li Luo sedang diteleportasi, deru listrik nyaring terdengar di telinganya. Itu segera berakhir, dan dia mendapatkan kembali penglihatannya lagi. Keheningan yang tiba-tiba setelah deru listrik memekakkan telinga. Dia menjentikkan jarinya secara eksperimental. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa dia berada di area bawah tanah yang gelap gulita, dan dia dan Lu Ming saat ini bertengger di akar yang tebal. Akar di sini masih bersinar perak, yang berarti mereka belum rusak. Dia melihat ke atasnya. Kompartemen akar ini tampaknya telah diperbesar oleh kekuatan eksternal, dan ada hal-hal yang melompat ke arah mereka dari atas. Li Luo, apakah itu monster? Lu Ming menatap sosok-sosok aneh itu. Dia mengangguk. Monster, berbahaya dan bengkok saat mereka datang, tetapi mereka tampaknya bergerak dengan tujuan yang jelas. Lu Ming mengerutkan kening. Maksudmu, mereka sedang dikendalikan? Li Luo bertanya, terkejut. Siapa yang akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan monster? Mereka bukan semacam hewan ternak yang bisa dilatih. Ini tidak mudah, jawab Lu Ming. Tapi mungkin saja memanipulasi mereka atau mengarahkan mereka ke tindakan tertentu. Li Luo mengingat ksatria hitam di kota Riverguard. Mungkinkah dia berada di balik ini juga? Tapi ini bukan waktunya untuk spekulasi yang tidak berarti, ayo. Li Luo melambai. Dia mulai merasakan tarikan penasaran sejak mereka tiba,
yang merupakan perasaan tersisa dari pohon petir yang berkomunikasi dengannya. Dia memimpin Luming maju saat mereka berjalan melewati akar, yang cukup tebal untuk menjadi jembatan. Mereka melanjutkan selama beberapa menit sampai mereka mencapai ujung akar. Di sana, mereka melihat pintu cahaya redup yang menarik mereka masuk. Mereka berdiri di depan pintu dan berbagi pandangan, lalu mengisi kekuatan resonansi mereka dan melompat bersama. Cahaya menyilaukan mereka selama beberapa saat, lalu pemandangan di depan mereka menjadi jelas kembali. Keduanya terkesiap heran. Di depan mereka ada hati besar berwarna perak, berdenyut lembut. Ada banyak cabang yang mengarah keluar yang kemudian meluas ke bagian lain dari pohon. Ini adalah inti dari pohon Thunderpil. Itu benar-benar telah tumbuh sedemikian rupa. Tapi hati yang indah saat ini dirusak oleh banyak duri hitam tebal yang telah terkubur ke dalam tubuhnya, kabut hitam yang bocor. Duri hitam ini bahkan diatur waktunya untuk melepaskan lebih banyak kerusakan hitam ke dalam hati secara berkala. Karena mereka, bahkan cabang-cabang perak yang mengarah keluar secara bertahap berubah menjadi hitam. Li Luo sangat yakin bahwa duri hitam ini adalah sumber racunnya. Jantung pohon Thunderpil sedang dilemahkan oleh hal-hal ini, mencegahnya membersihkan monster. Li Luo mengerti mengapa pohon Thunderpil membawa mereka ke sini sekarang. Itu ingin mereka membantunya mendetoksifikasi. Maksudmu itu memberitahumu untuk membantunya mendetoksifikasi. Lu Ming mengulangi dengan terkejut. Dia melihat hati-hati pada inti pohon perak yang berubah menjadi bantalan peniti oleh duri hitam berbahaya yang mencuat darinya. Bahkan dari kejauhan, kabut hitam yang dipancarkannya berbahaya bagi mereka. Dengar, Li Luo, aku tidak mencoba meremehkanmu, tapi tidakkah menurutmu tingkat racun ini terlalu berbahaya bagi kita? Pohon Thunderpil jauh lebih kuat dari mereka, dan bahkan pohon itu telah dihancurkan oleh duri beracun ini. Bagaimana seorang master resonansi seperti Li Luo bisa menghadapinya? Dia akan dihabisi dalam sekejap. Li Luo beringsut mendekat, berjalan mondar-mandir untuk memeriksa duri dengan benar. Ini benar-benar racun yang sangat gila. Bodohnya aku berpikir aku bisa menetralisirnya. Selain itu, mereka diatur dalam formasi racun khusus yang benar-benar menyegel inti pohon dan menyerangnya dengan pembusukan dan kerusakan. Pengaturan yang cerdik. Tapi aku pikir pohon Thunderpil tidak mengharapkan aku untuk melakukan semua pekerjaan. Yang diinginkannya, mungkin adalah pembukaan dari formasi ini, renungnya pada dirinya sendiri. Saat dia mengatakan ini dengan keras, pohon itu bersinar sekali sebentar seolah-olah setuju. Lu Ming menatap heran. Li Luo menggaruk dagunya. Keterampilan penyembuhan racunnya cukup rata-rata, meskipun dia memiliki satu keuntungan, dia memiliki 3 resonansi yang berhubungan dengan racun. Resonansi air, resonansi cahaya, resonansi kayu. Ketiganya bersama-sama menghasilkan efek penawar dengan kekuatan langka, sesuatu yang telah dia manfaatkan berkali-kali di masa lalu. Itu adalah koktail paling kuat yang menawarkan racun. Meskipun Li Luo tidak cukup kuat untuk menghilangkan racun sepenuhnya, setidaknya dia harus bisa sedikit melemahkannya. Mungkin pohon Thunderpil hanya mengirim panggilan kepadanya setelah kontak, ketika menyadari bahwa dia memiliki kemampuan unik untuk membantu. Itu bisa merasakan kekuatan jauh lebih tajam daripada manusia. Tapi tetap saja, Li Luo menggelengkan kepalanya. Saudara pohon, racun ini adalah karya jenius, dan aku bodoh, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Formasi racun memiliki kompleksitas yang jauh di luar jangkauannya. Bahkan melihatnya, dia melihat racun dirancang dan digunakan dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Itu adalah pengalaman yang membuka mata. Dia punya perasaan bahwa formasi racun tidak mudah terurai. Pertama, dia harus mengidentifikasi logika yang digunakan, lalu dia bisa mengungkapnya. Kalau tidak, dia mengambil risiko membuat kekacauan besar. Seolah-olah mendengar kata-kata Li Luo, percikan kecil listrik muncul di permukaan akar, mengalir ke arah di mana satu duri racun terkubur dalam-dalam. Itu memantul, melemparkan dirinya sendiri ke kabut racun, menggerogoti sedikit kegelapan. Duri ini kuncinya kan, saudara pohon. Jika racunnya dibersihkan darinya, kamu bisa sedikit lebih bebas. Li Luo bertanya dengan keras. Pohon itu berderit dan mengerang sebagai tanggapan. Li Luo telah bertemu banyak orang tua dalam hidupnya sebelumnya, dan derit dan erangan semacam itu terdengar samar-samar seperti ya baginya. Dia yakin sekarang, dan dia menoleh ke Lu Ming. Aku akan mencobanya. Bantu aku melihat sekeliling, dan ingat untuk tetap waspada. Perannya yang paling penting di sini adalah untuk menjaga tangannya tetap dekat dengan cermin roh sehingga dia bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua jika terjadi keadaan darurat.
Ya, hati-hati. Dia mengangguk dengan serius. Li Luo menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke duri racun. Menyatukan tangannya, dia menggali jauh ke dalam cadangan kekuatan resonansinya. Meskipun dia jauh lebih lemah daripada pohon itu sendiri, mungkin penambahan kekuatan resonansi air dan cahayanya akan membantu kekuatan kayu dan petir pohon itu sendiri. Beberapa menit kemudian, setetes cairan pekat kental di ujung jarinya, dan Li Luo dengan hati-hati membiarkannya jatuh di paku. Duri mendesis dan menggelembung seketika, permukaan melengkung dan menonjol dari bawah dengan wajah seseorang. Itu berteriak pada Li Luo sebagai pembangkangan. Jelas, satu tetes penawarnya berguna. Apa itu bekerja? Lu Ming menghela nafas. Bahkan tanpa mendekat, dia bisa melihat betapa mematikannya racun itu. Mungkin bahkan Jenderal Biduk Surgawi tidak akan berani mendekatinya tanpa rasa takut. Namun, Master Resonan kecil yang lemah ini menetralkannya. Meskipun dia tidak melakukan terlalu banyak saat ini, itu karena kekuatan resonansinya masih terlalu lemah. Jika dia ahli tahap jenderal, apakah itu berarti dia bisa dengan mudah menghadapinya? Apakah air dan kayu benar-benar kombinasi anti racun yang sangat kuat? Lu Ming bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia juga pengguna resonansi ganda, jadi dia memahami kekuatan yang dihasilkan dari interaksi resonansi dengan baik. Dan meski begitu, dia kagum dengan keefektifannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa di dalam campuran kuat kekuatan resonansi air dan kayu terdapat katalis yang lemah namun sangat efektif, energi resonansi cahaya. Itu adalah antitesis terhadap racun dan kegelapan, penangkal unsur langsung, sedangkan air dan kayu bekerja dengan cara yang lebih tidak langsung. Terlepas dari itu, Lu Ming merasa lega melihat Li Luo mampu melakukan sesuatu di sini. Selama dia bisa secara bertahap mengurangi racunnya, hanya masalah waktu sebelum formasi di sini rusak dan pohon Thunderpil akan mendapatkan kembali kehendaknya. Pada saat itu, air pasang akan berayun ke sisi mereka. Semua baik-baik saja. Lu Ming baru saja mulai rileks ketika tiba-tiba, ledakan keras mengguncang seluruh ruangan. Salah satu dinding telah hancur dengan ledakan yang mengejutkan, menghujani mereka dengan serpihan kayu. Kalian tikus Federasi Akademik benar-benar ada di mana-mana, sebuah suara serak. Seorang ksatria hitam melangkah keluar dari celah itu, mengumpulkan kekuatan resonansinya kepadanya saat dia berjalan ke arah mereka. Tahap Iblis Bumi. Lu Ming merasakan kekuatannya, matanya berkontraksi ketakutan. Seorang Iblis Bumi di sini, di kedalaman gelap Gunung Thunderpil di mana mereka jauh dari bantuan. Tepat saat ksatria hitam itu muncul, dia tidak memberi mereka banyak waktu untuk merespons. Mengangkat tangannya, tombak hitamnya meledak dengan kekuatan, dan dia melemparkannya ke arah Li Luo. Lebih cepat dari yang bisa dilihat mata, itu menusuk Li Luo hingga bersih ke seluruh tubuhnya. Tombak hitam itu melesat seperti petir balista, meledakkan tubuh Li Luo seolah-olah itu adalah batang bambu yang rapuh, dan menusuk dirinya sendiri di pohon perak. Tubuh Li Luo memudar, yang mengejutkan ksatria hitam itu. Sebuah ilusi. Matanya menyipit, trik, tikus kecil. Dia meraung sekali, melepaskan ledakan suara yang mengguncang seluruh ruangan. Ilusi itu hancur dan dua tubuh terlempar ke belakang, terbanting keras ke pohon. Li Luo dan Lu Ming. Li Luo menyeka darah dari mulutnya. Serangan ksatria hitam itu terlalu mendadak. Jika bukan karena tindakan pencegahan yang telah mereka ambil untuk berjaga-jaga, mereka tidak akan punya waktu untuk membangun ilusi ketika dia muncul, dan Li Luo akan benar-benar ditusuk. Terima kasih, dia terbatuk. Lu Ming memegang pedang rampingnya, dan dia menghadapi ksatria hitam itu. Jangan pedulikan itu sekarang. Ada apa dengan pria ini? Mengapa ada orang lain di sini? Seperti yang dikatakan tetua Ling Yu, bencana monster kekaisaran angin hitam mungkin disebabkan oleh orang-orang. Jika tebakanku benar, ksatria hitam ini milik salah satu organisasi jahat itu. Mungkin merekalah yang menyabotase pohon Thunderpil sejak awal, kata Li Luo. Bagaimana menyebabkan bencana monster membantu mereka? Lu Ming bertanya, terkejut. Dia juga telah melihat kehancuran yang disebabkan oleh bencana monster di seluruh negeri. Kau bertanya padaku, aku bertanya siapa? Li Luo bergumam. Aku mengenali wajah tikus kecilmu yang seperti pengerat. Aku tidak berhasil membunuhmu di kota Riverguard, tapi sekarang kamu datang lagi. Ksatria hitam itu mengepalkan tinjunya, dan tombak itu terbang dengan patuh kembali dari dinding pohon ke tangannya. Dia mengarahkannya dengan mengancam ke Li Luo. Ah, ini kamu lagi, kata Li Luo dengan lembut. Dia bisa merasakan keakraban dalam tanda tangan kekuatan orang ini.
Itu adalah ksatria hitam yang sama yang dia hadapi di kota Riverguard. Lain kali seseorang menyelamatkanmu. Kamu tidak akan seberuntung itu kali ini, ksatria hitam itu mendesis dengan kejam. Dia mengisi kekuatannya lagi, mengeluarkan gelombang energi yang kuat yang bertiup ke arah mereka seperti badai. Mereka hampir tidak bisa berdiri tegak bahkan sebelum serangan datang. Perbedaannya terlalu besar. Ah, Li Luo, aku tahu mengikutimu akan menjadi masalah. Tangan Lu Ming sudah meraih cermin rohnya. Dua master resonansi tidak akan berguna melawan ahli iblis bumi. Jangan panik, kata Li Luo dengan tenang. Ksatria hitam di depan mereka mungkin berada di tingkat istana iblis. Itu menakutkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk diatasi. Dia menatap cincin merah di pergelangan tangannya. Sudah waktunya untuk menggunakannya, setelah menahannya untuk keadaan darurat begitu lama. Lu Ming sedikit menggigil karena keberaniannya. Apakah dia gila, atau apakah dia benar-benar memiliki sesuatu untuk ditangani dengan ahli tahap iblis bumi? Petik 2. Kamu tidak membuatku takut, ksatria hitam itu mencibir. Tombak hitamnya bergemuruh lagi, mengaum seperti naga yang marah. Kali ini, tombak itu tampak berenang ke arah mereka, cair seperti air raksa, yang sebelumnya kaku. Seharusnya tidak mungkin Li Luo dan Lu Ming bisa menghadapi serangan tingkat ini. Tangan Lu Ming mengencang di cermin rohnya. Tangan Li Luo mengencang pada gelang merahnya, kekuatan resonansi menggelegak. Tepat ketika keduanya akan bertindak, semburan petir yang melengking menabrak tombak dari atas, membuatnya meluncur melintasi tanah. Li Luo dan Lu Ming berkedip dengan takjub. Pohon itu dengan cepat menumbuhkan durinya sendiri, mengarahkannya ke ksatria hitam. Ini, Lu Ming tercengang. Pohon itu menyelamatkan kita, seru Li Luo heran. Sepertinya penyembuhan barusan memberinya kekuatan kembali. Dia bersorak. Dia melepaskan gelang merahnya. Bergabungnya pohon Thunderpil dalam keributan adalah anugerah yang tak terduga. Petir menyambar ksatria hitam dari semua sisi, mencambuknya dengan energi yang mendesis. Ksatria hitam dipaksa bertahan, menciptakan pusaran kekuatan resonansi yang menyerap petir dan mengubahnya menjadi debu. Pohon Thunderpil, kamu hanya bertingkah keras. Jika kamu memiliki kekuatan penuh, Saiba tidak akan berani tinggal. Tetapi jika kamu berpikir sedikit sisa kekuatan ini dapat mengalahkanku, maka kamu bahkan lebih naif dari yang aku kira. Setiap kali tombaknya berputar, dia menciptakan pusaran kekuatan baru, dan segera dia terbiasa dengan serangan kilat. Kekuatanmu hampir habis, pohon. Ksatria hitam itu berteriak. Dan kemudian aku akan menghancurkan tikus-tikus itu. Kamu tidak akan pernah lepas dari kekuatan yang agung. Pohon perak itu tampaknya berusaha keras untuk memanfaatkan kekuatannya sekarang. Duri hitam yang terkubur di tubuhnya berkilauan dengan jahat. Li Luo, itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bisakah kita membantu? Lu Ming bertanya dengan mendesak. Ksatria hitam tidak menghabiskan seluruh energinya untuk bertahan. Dia menyimpan sebagian untuk kita. Jika kita menyerang dengan sembrono, itulah yang dia harapkan, Li Luo memperingatkannya. Dia berpikir sejenak, lalu menarik hormatnya. Dia menembakkan panah cahaya dan menembakkannya ke ksatria hitam. Itu dihentikan oleh baju besi ksatria hitam, suara gemuruh yang jelas saat panah cahaya menyebar seperti sinar matahari. Armor hitam itu benar-benar tidak tergores. Li Luo meringis karena malu. Orang ini terlalu kuat, dan armor hitamnya juga jelas bukan perlengkapan biasa. Saat memakai lawan yang begitu kuat, rasanya seperti memberikan sayap harimau. Tapi itu seperti yang dikatakan ksatria hitam itu. Pohon Thunderpil kehabisan energi di sini, dan serangannya semakin lemah. Itu tidak akan bertahan terlalu lama. Dan kemudian mereka akan segera kembali dalam bahaya. Saat Li Luo sedang memikirkan cara terbaik untuk menimbulkan masalah bagi ksatria hitam itu, sebuah cabang pohon perak tumbuh dari tanah di samping mereka. Itu retak untuk mengungkapkan panah kayu kasar, berwarna perak. Mereka kagum dengan keindahannya. Itu tampak tua dan bebas dari tanda rahasia dan penambahan kekuatan, tetapi warna peraknya sangat murni. Li Luo bisa merasakan bahwa ada energi petir yang sangat murni di dalamnya. Kekuatan di dalam luar biasa, Lu Ming kagum. Sebagai pengguna resonansi petir, dia lebih jelas daripada dia tentang tenggat waktu panah ini. Li Luo mengambilnya, senang. Pohon Thunderpil mempercayakan yang ini padanya untuk menghabisi ksatria hitam. Betapa pintarnya pohon ini. Jadi kamu ingin aku menyingkirkan ksatria hitam dengan panah ini, ya? Panah yang tampak biasa-biasa saja adalah senjata rahasia dari pohon Thunderpil. Jelas mengapa pohon itu menyerahkannya kepadanya.
Pohon itu mengerti bahwa nasib mereka terikat bersama sekarang. Li Luo adalah satu-satunya harapan. Jika kehilangan kesempatan dengan dia, tidak akan ada cara untuk melarikan diri dari korupsi. Tidak ada yang bisa ditahan pada saat ini. Li Luo senang dipercayakan dengan senjata rahasia. Dia juga mengerti bahwa mereka berada di kapal yang sama. Ksatria hitam di depan mereka adalah musuh bersama, dan dia akan menggunakan apapun yang tersedia baginya untuk merusak harinya. Dia dengan penuh semangat meraih panah petir dan menariknya. Dia meringis. Dia tidak bisa mengangkatnya. Ini sangat memalukan. Li Luo menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan kekuatan resonansinya ke kedua lengan, meraihnya lagi. Kali ini dia bisa mengangkatnya, tapi hampir tidak berhasil. Wajahnya merah dan berkerut karena pengerahan tenaga, dan dia tampak sangat bodoh memegang panah dengan kedua tangan gemetar. Lu Ming segera mengerti. Panah perak ini terbuat dari kekuatan petir murni. Karena kamu tidak memiliki resonansi petir, kamu membutuhkan kekuatan fisik dan resonansi yang sangat besar untuk mengangkatnya. Li Luo mendengus dan mengangguk. Dia hanya seorang master resonansi. Pohon ini benar-benar meminta banyak darinya. Lu Ming tertawa. Hal paling cerdas yang telah kamu lakukan sejauh ini adalah membawaku, katanya bangga. Lu Ming meletakkan telapak tangannya di punggung tangannya, mengirimkan kekuatan resonansi petir kepadanya. Jangan tolak energiku, aku dapat menggunakanmu sebagai saluran sehingga kamu dapat mengangkatnya. Petik 2. Dengan aliran kekuatan petir darinya, dia meraih panah petir lagi. Dia masih merasakan beban yang sama dari sebelumnya, tapi itu jauh lebih tertahankan. Dia merasa sangat bersyukur karena dia telah membawa Lu Ming. Itu seperti yang dia katakan. Dia mengira dua orang akan dapat saling menjaga, tetapi dia terbukti menjadi aset nyata, menciptakan ilusi untuk menyelamatkan hidupnya, dan sekarang memberikan energi kilat yang memungkinkannya mengangkat panah. Li Luo sudah memasangkan panah ke panah mata elang, dan dia mencoba menarik talinya. Itu tidak akan bergeming. Dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Dia mencengkeram pedang gajah oniks dengan satu tangan dan mengaktifkan kekuatan gajah ilahi miliknya. Kekuatan gajah ilahi tingkat 1. Lengan Li Luo menonjol, pembuluh darahnya seperti cacing tanah di bawah kulit. Di beberapa bagian, itu diregangkan begitu ketat sehingga terbelah. Li Luo duduk dengan kekuatan baru ini sejenak. Itu tidak cukup. Dia menariknya lagi. Kekuatan gajah ilahi tingkat 2. Pukulan energi lain membanjiri lengannya dari pedang gajah oniks, dan sekarang kulit dan dagingnya terkelupas parah. Seni resonansi kayu, benang anggur roh. Seni resonansi cahaya, sprite penyembuhan. Seni resonansi air, seni air roh. Sekali lagi, dia mengeluarkan kombinasi terbaik dari seni resonansi untuk menyembuhkan lengannya bahkan ketika itu dihancurkan oleh keahliannya. Meskipun dia secara fisik mampu melanjutkan, perasaan aneh karena lengannya hancur dan sembuh pada saat yang sama bukanlah sensasi yang nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam dan menarik hormatnya lagi. Kali ini, dia perlahan bisa melakukannya dengan susah payah. Panah itu bergetar di tali, seperti naga listrik yang siap menyerang. Atau mungkin itu bergetar dari lengan gemetar Li Luo. Tanpa kekuatan resonansi Lu Ming menghilangkan sebagian besar beban baginya, lengannya akan terbelah dari usaha. Li Luo mengarahkannya dengan hati-hati ke ksatria hitam itu. Dengan kuncian panah, ksatria hitam itu merasakan bahaya. Pohon Thunderpil benar-benar keluar untuk menangkapnya. Dia bisa merasakan gatal karena kesemutan. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menghadapi kekuatan panah itu. Li Luo sudah berjuang untuk mendapatkan panah di tempatnya. Ksatria hitam tahu bahwa dia hanya harus menghindari yang ini, dan tidak akan ada kesempatan untuk panah kedua. Situasi akan kembali menguntungkannya. Ksatria hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melarikan diri. Dia kabur, teriak Lu Ming. Seorang pejuang yang cerdik, dia mundur untuk menunggu serangan mereka. Jelas, Li Luo telah mengorbankan sebagian besar kekuatannya untuk mempersiapkan serangan yang satu ini. Jika ksatria hitam itu lolos, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya lagi. Li Luo menatap ksatria hitam yang melarikan diri. Matanya menyipit, lalu dia berteriak, "Komandan Huang Lou, apakah saudara dan ibumu di dusun itu tahu apa yang kamu lakukan?" Ksatria hitam itu membeku, matanya menyipit. Rasa dingin mengalir di tulang punggungnya. Bagaimana Li Luo tahu identitasnya? Dia membeku di saat shock dan keragu-raguan. Li Luo melihat kesempatannya dan melepaskannya, jarinya yang berdarah dengan penuh fokus. Sebuah sambaran petir, lebih cepat dari yang bisa dilihat mata.
Itu menembus udara lebih cepat daripada yang disadari oleh udara itu sendiri, mendesis terlambat di belakang panah. Panah itu menabrak baju besi hitam. Paket tenaga listrik dilepaskan sekaligus. Panah itu membenamkan dirinya jauh di dalam pinggul baju besi ksatria hitam itu, yang meledak dengan awan cahaya hitam di sekitar celah, melawan serangan itu. Tapi kerusakannya terlalu besar. Seiring dengan keterkejutan emosional, ksatria hitam itu benar-benar dibuat lengah oleh Li Luo. Cahaya hitam mulai memudar, sampai petir akhirnya mengalahkannya. Armor itu retak. Dengan retakan yang cukup menyebar di seluruh armor, akhirnya hancur, dan orang di dalamnya terbanting keras ke pohon akibat ledakan. Ksatria hitam itu batuk darah dalam jumlah banyak, tidak percaya di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan hancur di sini. Dia adalah seorang ahli iblis bumi, dipukuli oleh Master Resonansi. Mengumpulkan kekuatan terakhirnya, dia mencoba melarikan diri. Sebuah cabang pohon menangkapnya dengan kuat di dada, menghentikan pelariannya yang terburu-buru. Tubuhnya perlahan jatuh, kekuatan mengalir keluar darinya. Tiba-tiba, ruang akar pohon kosong. Li Luo menurunkan panah mata elang, lengannya berdenyut menyakitkan. Matanya tidak pernah meninggalkan ksatria hitam itu, memperhatikan tanda-tanda gerakan tiba-tiba. Bibir Lu Ming juga mengerucut, mengawasi dengan tegang. Dia tidak bisa mempercayainya, Li Luo telah mengalahkan seorang ahli iblis bumi. Tentu saja, sebagian besar pujian harus diberikan kepada panah dari pohon Thunderpil, tetapi pada akhirnya, Li Luo adalah orang yang mewujudkannya. Orang ini benar-benar seorang monster. Dia melihat lengannya yang berdarah parah dan merasakan rasa hormat yang baik di dalam dirinya. Orang ini telah menjadi siswa terkuat bukan karena keberuntungan. Kepala yang dingin, pengambilan keputusan sepersekian detik, sejauh ini dia lebih baik daripada Jing Taixu. Li Luo sendiri terlihat agak tenang. Dari cara dada lawannya naik lemah dan napasnya yang terengah-engah, dia bisa tahu bahwa dia masih hidup, meskipun kurangnya aura kekuatan resonansi berarti dia mungkin tidak akan hidup lama. Puas karena aman, dia maju selangkah dan memotong topeng itu dengan pedang gajah oniks miliknya. Wajah akrab seorang pria paruh baya terungkap kepadanya. Huang Lou, yang Li Luo dan lainnya temui di desa. Darah mengalir di wajahnya, matanya kabur karena kematian. Komandan Huang Lou, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kata Li Luo lembut. Bibir Huang Lou bergerak, mata abu-abu menatap Li Luo. Bagaimana, kau tahu itu aku? Aku menebak di kota Riverguard. Armor hitam menyembunyikan afinitas kekuatan resonansimu, tetapi bukan cara kamu menggunakannya. Aku hanya memiliki sedikit kecurigaan saat itu, sampai aku melihatmu di Gunung Thunderpil. Aku ingat bahwa kamulah yang memberi kami informasi tentang pohon Thunderpil. Mungkin itu kebetulan, tapi aku juga curiga, kau mencoba memancing kami ke sini untuk menghabisi kami. Tentu saja, semua itu adalah spekulasi, aku tidak berani mengkonfirmasinya. Itu adalah risiko ketika aku berteriak. Jika kamu tidak bereaksi saat itu mungkin telah mengkonfirmasi negatif bagiku, sisanya adalah keberuntungan. Li Luo tersenyum. Huang Lou meringis. Jadi dia telah menyerahkan dirinya. Dia tersandung karena tebakan liar Li Luo, dan menderita luka yang menyedihkan karenanya. Mata Huang Lou kembali tenang. Teman kecilku Li Luo, aku tidak punya permintaan lain selain kamu tidak mengatakan ini kepada saudara-saudaraku dan ibuku di desa. Kamu tahu bahwa monster menghancurkan kekaisaran angin hitam, kata Li Luo tegas. Dan bahwa mereka dilepaskan oleh kekuatan yang tidak diketahui ini. Mengapa kamu membantu mereka? Apakah kamu pikir aku bisa mempertahankan desaku untuk waktu yang lama? Huang Lou tersedak. Bagaimana dengan orang-orang yang terpapar seperti babi di kota Riverguard? Li Luo menuntut dengan dingin. Apakah mereka tidak pantas mendapatkan perlindunganmu? Bukankah kamu komandan pertahanan kota mereka? Huang Lou hanya menjawab dengan senyum pahit. Li Luo menyaksikan kehidupan memudar dari mata pria yang jatuh itu, aku dapat memilih untuk menghormati keinginan terakhirmu, tetapi apa yang akan kamu berikan untuk itu? Huang Lou terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menutup matanya. Li Luo, ada seorang jenderal ksatria merah yang mengawasi kota Batu Ruset. Hanya kematian yang menunggumu di sana. Gunung Thunderpil jatuh ke intriknya juga, aku menyarankanmu untuk menyerah. Kekaisaran ini bukanlah tempat yang bisa diperbaiki oleh anak muda sepertimu. Kepalanya terkulai sekarang, nafas terakhir kehidupan telah hilang. Li Luo melihat Huang Lou yang tak bernyawa sekali lagi dan kemudian menghela nafas. Apakah dia mengatakan Jenderal Ksatria Merah?
Apakah itu atasannya? Lu Ming bertanya. Mungkin. Aku bertanya-tanya seberapa kuat seorang jenderal Ksatria Merah, untuk dapat menyabotase pohon Thunderpil, dia mungkin menjadi ahli tahap resonansi surgawi, kata Li Luo dengan muram. Jenderal Biduk Surgawi dibagi menjadi tahap Mutiara Surgawi dan tahap Resonansi Surgawi. Bahkan siswa Aula Bintang 4 terkuat seperti Lan Lan hanya berada di tahap Mutiara Surgawi. Jika Jenderal Ksatria Merah memiliki kekuatan resonansi surgawi, maka mereka benar-benar berada dalam masalah besar. Ini mungkin tampak seperti hanya satu perbedaan subtahap, tetapi perbedaan kekuatan itu seperti langit dan bumi. Selain itu, siapa yang tahu jika Jenderal Ksatria Merah memiliki monster kelas bencana surgawi yang lebih besar yang melayaninya. Itu adalah tingkat kekuatan yang membuatnya menggigil. Kompetisi tingkat campuran ini semakin melampaui tingkat kemampuan mereka. Li Luo mengesampingkan pikiran itu. Ini bukan waktunya untuk memikirkan itu. Dia beralih ke inti pohon perak lagi. Sekarang setelah gangguan itu diatasi, dia harus terus membantunya menghilangkan duri dan menyelesaikan misinya. Mungkin pohon Thunderpil akan memberinya hadiah menarik untuk masalahnya. Bagaimanapun, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tentunya hadiahnya akan sangat menarikkan. Mata Li Luo bersinar dengan keserakahan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a